مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan bertemu dengan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan yang mengajarkan kita sabar, bulan yang mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang dunia, tetapi juga tentang bekal menuju akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman, pembawa cahaya kebenaran. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo yang saya hormati dan banggakan. Sering kita mendengar kalimat, namanya juga puasa, wajar kalau lemas. Betul, mungkin badan terasa lemah saat kita berpuasa, tapi jangan sampai semangat kita ikut lemah. Karena sejatinya puasa bukan alasan untuk berhenti produktif, tetapi justru kesempatan untuk memperbaiki kualitas diri kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan bahwa puasa diwajibkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya, puasa itu mendidik kita, melatih kita, membentuk kita untuk menjadi insan yang lebih bertakwa. Sebagai ibu, tentu tugas kita tidak sedikit. Kita dituntut untuk bangun lebih awal menyiapkan sahur, kita mengurus anak, mengurus suami, belum lagi ibu-ibu yang berkarir dan masih banyak pekerjaan rumah yang lainnya. Kadang sulit mencari waktu untuk sekedar duduk santai atau rebahan walau sebentar. Tapi justru disitulah ladang kita, ibu-ibu. Ladang pahala kita banyak sekali. Dan bagaimana caranya agar kita bisa tetap produktif meski berpuasa? Yang pertama, luruskan niat. Saat memasak sahur, niatkan ibadah. Saat mengurus anak, niatkan ibadah. Saat bekerja atau mengerjakan pekerjaan rumah yang tiada habisnya, niatkan ibadah. Bahkan saat menghadiri kegiatan Dharma Wanita, niatkan sebagai bagian dari dukungan dakwah dan silaturahim. Kalau niatnya karena Allah, capeknya jadi pahala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kedua adalah mengatur energi dengan bijak. Puasa itu bukan mengurangi aktivitas, tetapi mengatur ritme aktivitas kita. Jangan menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Kadang bukan puasanya yang bikin lemas, tetapi istirahatnya yang kurang. Setelah tarawih, lanjut ngobrol, nonton, lalu begadang hingga larut. Keesokan harinya tentu akan berat. Dan jadinya tidur seharian, sehingga pekerjaan pun terbengkalai. Jadi kuncinya ada pada pengaturan waktu. Ibu-ibu yang berbahagia, cara ketiga agar tetap produktif meski berpuasa adalah kerjakan yang penting dulu. Biasanya pagi hari energi masih cukup baik. Gunakan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang utama. Jangan semua ingin dikerjakan sekaligus. Rumah tidak harus seperti foto di majalah yang rapi sempurna. Yang penting bersih dan nyaman untuk kita tempati. Kemudian yang keempat,
jaga emosi dan jaga lisan kita. Ini yang paling menantang. Kadang saat lapar, suara jadi sedikit naik. Saat anak bertanya berulang-ulang, kita menjawab dengan nada yang tinggi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, jika ada yang memancing emosi saat berpuasa, maka katakan ini shaim, saya sedang berpuasa. Artinya, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Lebih dari itu adalah kita mampu menahan amarah dan juga melatih kesabaran. Kemudian yang kelima, isilah waktu kita dengan memperbanyak ibadah. Ramadan hanya sebulan dalam setahun. Sayang sekali jika kita tidak memaksimalkannya dengan beribadah. Sambil menunggu berbuka, daripada hanya scrolling makanan atau minuman di media sosial, lebih baik gunakan untuk tadarus atau membaca Al-Quran. Atau bisa juga dengan mengkaji ilmu. Buat jadwal membaca Al-Quran dengan target yang jelas. Perbanyak ibadah sunnah seperti sholat, berzikir, bersedekah. Karena sesungguhnya dengan membaca Al-Quran dan mengingat Allah akan membuat hati menjadi lebih tenang dan lebih ringan dalam menjalani hari-hari kita. Ibu-ibu Dharma Wanita yang dirahmati Allah, Ramadan hanya 1 bulan, tapi latihan di dalamnya bisa kita bawa untuk setahun ke depan. Latihan bangun pagi, latihan disiplin waktu, latihan sabar, latihan menahan diri dari dosa dan juga maksiat. Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita jadikan Ramadan ini bukan bulan bermalas-malasan, tapi bulan peningkatan kualitas diri kita. Agar tetap aktif, produktif, tetap bermanfaat, tetap menjadi teladan di rumah dan juga di lingkungan dimanapun kita berada. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, keikhlasan dalam menjalankan puasa dan menjadikan setiap langkah kita bernilai ibadah dan membawa keberkahan. Akhiran wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.